Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Sayyid Ad-Doktor Muhammad ibn Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, sebuah kitab tentang etika Islam di dalam mengatur rumah tangga, di halaman 21, 22, 23. Etika berhubungan biologis, sentuhan kulit antara suami istri yang sah secara Islam. Pertama, sebelum melakukan hubungan biologis antara suami istri, lebih dahulu dimulai dengan zikrullah, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Sayyid Muhammad ibn Alawi menukil dari kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari di hadis nomor 7396. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum," jika sesungguhnya satu di antara kamu sekalian, idza arada ayyatiya ahlah, punya keinginan untuk menyetubui, untuk berhubungan, mendatangi hubungan biologis dengan istrinya, faqala, lalu dia berkata, berdoa, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan kami, kita, dari setan, dan jauhkan setan dari anak keturunan yang engkau anugerahkan, engkau berikan rezeki kepada kami. Kalau hubungan biologis diawali dengan doa tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan tentang manfaatnya, khasiatnya, rahasianya. Fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik, maka sesungguhnya jika ditakdirkan antara suami istri yang berhubungan biologis, ketika itu setelah berdoa tadi, lam yadurrahu syaitanun abadan, maka anak yang lahir jika ditakdirkan antara kedua suami istri dikaruniai anak dengan berdoa tadi, dalam berhubungan biologis tadi, lam yadurrahu syaitanun abadan, maka setan selamanya tidak bisa merugikan dan mengganggu anaknya. Yang kedua, Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki mengemukakan bahwa menutupi tubuh bersatir ketika hubungan biologis, hubungan seks suami istri yang sah menurut Islam, tubuhnya ini jangan telanjang bulat.
jangan mengikuti seknya orang nudisme, sebuah kelompok yang berfaham telanjang bulat dalam hidup. Kaum nudisme. Islam tidak membenarkan dengan cara itu. Maka menutup tubuh ketika berhubungan biologis itu menjadi ajaran Islam. Bagaimana Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki mengambil dari sebuah hadis Sunan Ibni Majah. Ini hadis dari riwayat Sunan Ibni Majah. Sunan Ibni Majah, hadis nomor 1921, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu," apabila satu di antara kamu wahai suami mendatangi istrinya, falyastatir, maka hendaklah bersatir. Wala yatajarrad, dan jangan telanjang bulat, jangan seperti kaum nudis. Tajarrudal airaini, seperti telanjang bulatnya kedua keledai liar. Yang ketiga, sebelum melakukan hubungan biologis suami istri yang nikah secara Islam, ialah, kata Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, ialah melakukan mukaddimahnya jima, mukaddimahnya pendahulu, pemanasan sebelum melakukan hubungan biologis. Misalnya dengan persiapan jiwa, menata hati, menata jiwa, menata mental, supaya tidak kacau ketika dalam hubungan biologis, pikirannya tidak sedang kacau. Ini merupakan persiapan mukaddimah hubungan biologis suami istri. Ini yang ketiga. Hal ini Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki dalam kitabnya Adabul Islam fi Nidhamil Usrah mengambil sebuah hadis yang ternyata hadis ini disebutkan oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin terbitan Darul Minhaj jilid 3 halaman 199, juga disebutkan oleh As-Sayyid Muhammad ibn Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi di dalam kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin di jilid 5 halaman 372-373. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 perkara menjadi kelemahan laki-laki. Salasun minal ajzi fir rajul. 1, ayyalqa man yuhibbu ma'rifatahu fayufariqahu qabla an ya'lama ismahu wa nasabahu. Yaitu seorang laki-laki bertemu dengan orang yang ingin diajak kenalan. Dia bertemu dengan orang yang diajak kenalan, tapi belum sempat mengetahui namanya, belum sempat mengetahui silsilahnya orang yang mau diajak kenalan, dia sudah berpisah. Nah, ini ketidakberdayaan seorang laki-laki. Wasani, yang kedua, ayyukrimahu akhuhu fayarudda alaihi karamatahu.
seorang laki-laki yang dimuliakan saudaranya, tapi dia menolak penghormatan yang diberikan saudaranya kepada dia. Dia tolak penghormatan itu. Ini juga tanda bukti ketidakberdayaan seorang laki-laki. Wassalisu ayyuqarib ar-rajulu jariyatahu. Yang ketiga adalah seorang laki-laki mendekati budak perempuannya, au zaujatahu, atau mendekati istrinya, fayusibaha, kemudian dia melakukan hubungan biologis dengan budak perempuannya, dengan istrinya, qabla ayyuhadisaha, sebelum melakukan pemanasan hubungan biologis, yaitu ngobrol-ngobrol, belum ngobrol-ngobrol, wa yu'adisaha, belum bercanda-canda, dia belum bincang-bincang yang lain yang ringan-ringan, wa yu'adisaha, belum menghibur dengan istrinya, belum berbincang-bincang dengan istrinya, dengan budak perempuannya, belum menghibur pada budak perempuannya, pada istrinya, wa yudaji'aha, kemudian langsung menidurinya, fayaqdiya hajatahu minha, maka laki-laki itu bisa memenuhi hajatnya, hajat libido, hajat seksnya dari istrinya, dari budak perempuannya maupun istrinya, qabla an taqdiya hajataha minhu, sebelum budak perempuannya dan istrinya itu memenuhi hajat seks, hajat syahwat libidonya dari laki-laki tersebut. Nah, ini juga ketidakberdayaan seorang laki-laki. Maka disunahkan sebelum berhubungan biologis dengan istri, berbincang-bincang yang ringan, kemudian saling menghibur. Ini untuk menetralisir pemikiran, gangguan psikologis, ketenangan jiwa, dan itu mempengaruhi sekali insya Allah hasil reproduksi yang akan terjadi. Hadis ini menurut sebagian ulama memang didhaifkan, tetapi Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa walikullin minal jumalis salasah syawahidu, masing-masing dari 3 perkara dalam hadis itu punya saksi-saksi. Jadi ada saksi-saksi hadis lain, ada saksi-saksi riwayat lain yang menguatkan hadis tersebut. Nah, ditambah kami menambahkan, kami ini hanya muhibbin ya, kami orang yang dhaif ini, kami Abdul Qayyum yang lemah dan segala kekurangan yang kami miliki, kami hanya ingin beristifadah, mencari ilmu, menimba ilmu dari As-Sayyid Muhammad Ibn Adawi Al-Maliki. Ada tambahan yang kami temukan di dalam kitab Tarikh Madinah Dimashq karya Ibnu Asakir, Tarikhu Madinati Dimashq, di jilid 51. Ini kitab jilidannya 80 jilid. Tarikh Madinah Dimashq. Di rumah kami ada Tarikh Madinah Dimashq, ada Tarikh Baghdad juga ada, kami punya Tarikh Baghdad. Kemudian Tarikh Jurjan, Tarikh Andalus, Tarikh Ghurnatah, Tarikh Granada, dan berbagai kitab-kitab sejarah. Kemudian Tarikh Baghdad juga ada, di dalam ada Tarikh Qazwin juga ada di dalam koleksi kami ya, alhamdulillah. Nah, dalam kitab yang kami baca ini, Tarikh Madinah Dimashq, jilid 51, halaman 365
karya Ibnu Asakir, ada hadis riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muwaqa'ah qabla al mula'abah. Rasulullah SAW melarang menjima istri sebelum bermain-main bersendoguro dengan istrinya. Yang keempat, As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, adab hubungan biologis yang keempat adalah menjaga privasi, tidak menceritakan pengalaman yang baik atau buruk selama hubungan biologis antara suami istri. Masing-masing keduanya tidak boleh menceritakan ke orang lain, karena ini sebagai rahasia pribadi, harus privasi. Ini etika Islam, dijaga oleh Islam dan didisiplinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyid Muhammad mengambil dari hadis dari riwayat Musnad Ahmad, kitab Musnad Ahmad, hadis nomor 27.654. Suatu ketika kaum laki-laki dan perempuan sedang duduk di majlisnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, kemungkinan di antara kamu sekalian ada laki-laki yang membicarakan, menceritakan apa yang dilakukan hubungan biologis dengan istrinya, diceritakan ke orang lain. Dan kemungkinan ada perempuan di antara kamu sekalian yang juga menceritakan apa yang dilakukan dia hubungan biologis dengan suaminya. Nabi bertanya begitu, semua terdiam. Fa'arammal qaumu ay sakatu, diam. Maka Asma binti Yazid radhiyallahu anha menjawab, iya, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya kaum wanita berkata, menceritakan pengalaman mereka hubungan biologis dengan suaminya, dan mereka kaum pria juga menceritakan pengalaman hubungan biologis dengan istri-istri mereka. Sesungguhnya mereka kaum wanita mengatakan, menceritakan pengalaman hubungan biologis dengan suaminya, dan sesungguhnya kaum pria juga menceritakan pengalaman, juga melakukan yang sama, menceritakan, membocorkan, membuka rahasia pengalaman hubungan biologis dengan istri mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Fala taf'aluhu, maka kamu sekalian jangan melakukan itu, membuka rahasia pribadi pengalaman hubungan biologis dengan suami istrinya dibocorkan. Suami istri tidak boleh dibocorkan ke umum, dibocorkan ke orang lain. Fa innama dzalika mislu syaitan, maka sesungguhnya itu sama seperti setan laki-laki, laqiya syaitanah, bertemu setan perempuan fi tariqin, di satu jalan. Fa khusyiha, maka kemudian setan laki-laki itu menjima, menggauli setan perempuan. Wan nasu yandurun, dan orang-orang melihatnya. Ini sama saja membuka dan melakukan hubungan seks, hubungan biologis di depan umum, yakni privasi. Kecuali kalau memang ini konsultasi ya, untuk kesehatan, kedaruratan, kebutuhan kesehatan yang dikonsultasikan kepada dokter, itu beda lagi, itu wilayahnya adalah wilayah darurat
dan itu diatur oleh Islam secara khusus. Selesailah sudah apa yang disampaikan Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki terkait dengan etika dalam hubungan biologis suami istri dalam pandangan Islam. Nah, saya tutup dengan doa. Setelah berhubungan biologis selesai, kemudian dalam keadaan suci berdoa dan langgengkan doa itu. Punya anak atau tidak punya anak, langgengkan doa itu, yaitu doa yang ada di ayat 74 surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yunin, yang menyejukkan mata, menyenangkan hati, menyejukkan mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami menjadi pemimpin orang-orang yang takwa. Nah, di dalam tafsir Al-Wasit karya Al-Wahidi, jadi Imam Wahidi itu punya 3 tafsir. Tafsir Al-Wajiz yang ringkas yang dicetak di tepinya Tafsir Munir karya Imam Nawawi Banten, karya Syekh Nawawi Banten. Murahul Labid itu tepinya Tafsir Al-Wajiz karya Al-Wahidi. Maknanya Al-Wajiz itu ringkas. Kemudian tafsir yang tengah, yang sedang, itu Al-Wasit. Nah, dalam tafsir Al-Wasitnya di jilid 3, dalam tafsir Al-Wasitnya di jilid 3, beliau menafsirkan menyejukkan mata istri dan keturunan, menyejukkan mata ialah yuridu abraran atqiya, yaitu baik semua dan takwa semua. Ini di dalam tafsir Al-Wasit jilid 3 halaman 348-349. Juga di dalam tafsir Al-Basit, ini tafsir yang besar, karyanya Imam Wahidi juga, yang Al-Basit, yang besar ini, yang luas, yang lebar ulasannya ya. Ini saya bawa di jilid 16. Jilid 16 di halaman 557 juga ditafsirkan sama. Abraran atqiya, istri dan anak baik-baik menjadi orang baik, atqiya takwa. Kemudian di halaman 349 di dalam tafsir Al-Wasitnya Al-Wahidi jilid di jilid 3 halaman 349, juga di dalam tafsir Al-Basit Al-Wahidi di jilid 16 halaman 558 menukil dari Imam Al-Quradi bahwa Imam Quradi mengatakan laisa syai'un aqarra li 'ainil mu'min, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan hati orang beriman min ayyara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillah, daripada dia bisa melihat istri dan anak-anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat menyejukkan hati. Kemudian memaknai waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kita ini pemimpin orang-orang takwa. Ini ada yang langka
imaman ini saya baca dalam tafsir Al-Basit, ya. Kan waja'alna itu kalimat jamak, waja'alna. Kalau mufrad waja'alni. Kalau dua orang waja'alna, tiga orang waja'alna, ya. Kemudian lil muttaqina imama. Imama ini kelihatannya kata-kata imaman ini mufrad. Tetapi saya baca dalam tafsir Al-Basit, ya, dalam tafsir Al-Basit jilid 16 halaman 559, ternyata imaman ini jamak dari kata amin, dari kata amma ya ummu amin. Ini ada dalam bahasa Arab. Temuannya Imam Akhfas. Diceritakan Abu Ali Al-Farisi dari Akhfas, seorang ahli bahasa Arab, ahli sastra Arab. Dan amin ini dijamakkan imaman, seperti sahib dijamakkan sihab. Maka imaman ini sudah menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.